Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan membicarakan Palestina dan Israel dengan sudut pandang Al-Quran. Sudah berabad-abad permasalahan Palestina dan Israel ini tidak ada habisnya. Perlakuan Israel semakin parah dan menjadi-jadi. Bahkan hingga saat ini tidak ada tanda-tanda perperangan itu akan reda, apalagi berakhir. Justru makin parah. Diketahui sudah berabad-abad lamanya kedua negara ini konflik. Bahkan sudah banyak sekali nyawa yang melayang dan harta benda yang hilang. Anak-anak, wanita, dan orang tua, penduduk sipil, hingga jurnalis tidak luput sebagai korban. Yang padahal golongan tersebut dilindungi oleh undang-undang dunia daripada konflik perang. Dan secara data, ribuan orang wafat dalam konflik ini. Meski demikian, jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Al-Quran sudah jauh-jauh hari memberitahukan konflik Palestina dan Israel ini. Saudaraku, penasaran bagaimana fakta-fakta yang telah digambarkan Al-Quran dan itu nyata sekarang terjadi? Begini. Yang pertama, bahwa keberadaan umat Yahudi yang sadis dan bengis terhadap orang Muslim ini terkenal. Dan tentunya bukan hanya dikenal bengis dan sadis, ternyata ia terkenal sebagai orang yang senantiasa atau golongan yang senantiasa melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi perjanjian dengan manusia. Terbukti banyak perjanjian dari PBB dan negara lain dilanggar oleh Israel ini. Sesuai dengan apa yang ada di surat Al-Maidah ayat 82, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Sehingga perjanjian apapun yang dirasa itu merugikan bagi pihak kaum Yahudi Israel akan senantiasa dilanggar. Fakta kedua, adanya kaum muslimin yang terusir dan terbunuh di Palestina karena keyakinan mereka, orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Quran surat Al-Hajj 40. Dan juga dikuatkan dengan ayat yang tadi, yaitu Al-Maidah ayat 82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi. Begitu jelas Al-Quran menggambarkan fakta bahwa orang-orang yang terusir dan teraniaya ini hanyalah mereka yang memegang akidah mereka. Penderitaan para penduduk Palestina hari ini adalah bukti real fakta Al-Quran. Maka mereka pun bertahan dan mereka pun melawan untuk mempertahankan sejengkal tanah kemuliaan Islam dari jajahan Zionis Israel. Karena semua alasan mulia itulah banyak hari ini Palestina warganya meregang nyawa. Dan lebih-lebih mereka memilih kematian yang disebut kematian tanpa hisab atau syahid. Sehingga mereka tanpa takut, tanpa tunduk kepada Israel, mereka hari ini masih melawan dan mempertahankan tanah mereka, yang juga sebagai tanah umat Islam sedunia. Fakta ketiga, yaitu skenario besar yang sudah direncanakan turun-temurun oleh global, atau bisa disebut hari ini adalah elit global di balik konflik yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Maka di balik fakta keangkuhan Israel ini hingga saat ini adalah adanya dukungan setia dari Amerika sebagai salah satu negara adidaya dan salah satu negara terkuat. Bahkan kita lihat titik balik keberadaan negara Israel di Palestina adalah karena kebaikan hak negara Inggris kepada kaum Yahudi. Sekaligus Inggris ini sangat-sangat benci terhadap Islam. Diketahui kedua negara besar ini selalu konsisten mendukung Zionis Israel, dari teknis persenjataan yang selalu disuplai, berikut juga kebijakan-kebijakan perdamaian,
sekaligus juga kebijakan pengkhianatan dari perdamaian yang mereka buat, yang selalu diamankan oleh Amerika. Bahkan ada saat di mana resolusi PBB untuk gencatan senjata Amerika ini bisa absen. Dan ini adalah salah satu keajaiban dunia yang menyalahi secara konstitusi dukungan Amerika terhadap Israel. Fakta keempat, yakni tersebarnya benih-benih kemunafikan, yang tentunya kemunafikan ini mengganggu luar biasa terhadap perjuangan pembebasan Palestina yang selalu tumbuh dan berkembang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersamamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu jika kamu diperangi. Pasti kami akan membantu kamu. Al-Hajj ayat 11. Fakta Al-Quran dan juga fakta sejarah kenabian selalu mengingatkan kita adanya bahaya dari dalam, musuh dalam selimut. Jangankan hari ini saat umat Islam dalam kondisi lemah dan terpecah belah, bahkan di barisan pasukan Rasulullah SAW pun, di Madinah pun ada sekelompok munafik yang terus aktif menghasut dan menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Masih ingat bukan peperangan Uhud saat 300 dari 1000 pasukan Rasulullah SAW membelot mundur ke Madinah karena kecewa terhadap keputusan Rasulullah SAW, yang tentunya di dalamnya ada orang-orang yang memperakasai daripada membelotnya 300 pasukan ini. Tiada lain, itulah golongan munafik yang mungkin ketika itu sejarah mencatatkan adalah Abdullah bin Ubay sebagai salah satu dedengkot daripada kaum munafik ini. Nah, begitu pula ada banyak negara hari ini yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan dinilai sebagai negara yang cukup mampu untuk mencegah perperangan tersebut. Namun mereka memilih untuk diam dan pura-pura tutup mata dan tutup telinga. Kemudian fakta kelima, ada banyak negara bangsa yang secara identitas sebagai kaum muslimin namun lemah tidak berdaya. Karena apa? Karena ada perubahan besar terjadi pada gaya hidup sebagian besar kaum muslimin hari ini, terlebih setelah tumbangnya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Banyak negara muslim dijajah oleh negara-negara barat dan penduduknya pun mulai mengadopsi banyak pemikiran dan gaya hidup barat yang cenderung materialis. Akibatnya lahir yang namanya penyakit al-wahan, yaitu cinta harta dan dunia dan tentunya takut kepada kematian. Yang ini mulai mengakar dan menjadikan pola yang ada di kehidupan kaum muslimin. Al-Quran telah menggambarkan fakta tersebut dengan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Surat At-Taubah ayat 38. Gambaran seperti ini juga terjadi di Palestina. Gangguan Israel dalam memborbardir Palestina dengan penuh percaya diri dan angkuh. Salah satunya kenapa Israel ini percaya diri dan angkuh? Karena mereka yakin tidak ada satu negara muslim pun yang berani mengirimkan pasukan membela Palestina atas nama jihad. Nah, ini tidak ada yang berani. Sehingga dalam kondisi lemah dan takut menghadapi balasan, yang tentunya di balik Israel ini ada Amerika, ada Inggris dan sekutu-sekutunya yang lain. Sehingga dengan begitu Israel melenggang santai untuk menebarkan bom yang tentunya membakar bumi Palestina. Bahkan tidak ada pembelaan dari negara-negara muslim yang notabene-nya sebagai tetangganya. Mungkin kita pernah mendengar beberapa waktu yang lalu, Iran sebagai negara yang berani dan berkuar-kuar pun belum menampilkan aktivitas nyata, apalagi sampai menerbangkan roketnya ke tanah Israel. Kemudian juga Sudan
yang kemarin juga sempat membela Palestina dengan berani untuk mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Mujahid, pun hari ini harus berdiam diri karena sibuk dengan konflik Darfur yang juga rupanya disutradarai oleh Amerika. Beginilah adanya kenyataan hari ini, dan ini pula lah yang sudah diprediksi oleh Allah dan Rasul-Nya dalam hadis bahwa umat Islam akan menjadi santapan bangsa-bangsa lain di akhir zaman, bukan karena jumlah mereka yang sedikit, bahkan jumlah mereka banyak, tapi mereka bagaikan buih yang terombang-ambing, lemah dan tak berdaya. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian fakta keenam, adanya kelompok yang senantiasa mengusung tinggi perjuangan jihad untuk menegakkan kalimat tauhid tanpa ragu dan gentar. Nah, fakta keenam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menempati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Mereka di antaranya ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Al-Quran menyebutkan fakta akan adanya golongan yang senantiasa setia untuk memperjuangkan kejayaan Islam. Bahkan meskipun di antara mereka banyak yang telah berguguran, tidak sedikit pun membuat komitmen mereka untuk berjuang menjadi mundur ataupun luntur. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa kelompok ini tampil sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai orang-orang yang menjadikan hak asasi manusia, apalagi terkait dengan muslim, menjadi prioritas. Mungkin hari ini yang kita lihat adalah Hamas, namun di balik itu masih banyak kaum muslimin yang turut mendoakan dan mengirimkan bantuan, termasuk di antaranya yang paling tertinggi dan tersolid adalah umat Islam Indonesia. Masya Allah. Sebagai informasi saudara-saudaraku sekalian, bahwa Masjid Al-Aqsa adalah kompleks yang berlokasi di kota tua Yerusalem, yang sampai saat ini masih menjadi rebutan kedua negara konflik. Bahkan banyak negara termasuk Amerika, Inggris dan sekutunya ingin menguasai 100% de facto and de jure wilayah ini. Kompleks ini merupakan situs suci bagi tiga agama, yaitu agama Samawi, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Kompleks yang dikenal sebagai Al-Haram Asy-Syarif atau Tanah Suci yang mulia ini memiliki luas hingga 144.000 meter persegi. Dan Masjid Al-Aqsa merupakan rumah bagi beberapa masjid dan situs bersejarah. Dan di dalamnya ada Masjid Kifli, Masjid Kifli Al-Jami, Al-Aqsa, kemudian Masjid Buraq, Masjid Marwani, serta kubah batu yang dinamakan Dome of Rock atau kubah Qobatus Sakrah. Masjid Al-Aqsa ini ialah lokasi yang sangat disucikan oleh umat Islam, sehingga menjadi situs tersuci ketiga setelah Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi, yang dimana kita ketahui bersama bahwa Masjid Al-Aqsa menjadi saksi atas Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha, menembus langit ketujuh dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah menerima perintah untuk melaksanakan sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu Masjid Al-Aqsa juga merupakan kiblat pertama umat Islam, Baitul Maqdis, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pergantian kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram pada 642 Masehi. Inilah Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam di seluruh dunia. Inilah yang menjadi masjid tolak ukur pentingnya situs suci yang tentunya harus kita lindungi bersama. Yang ketiga, ini merupakan bagian daripada masyarakat atau warga Palestina menginginkan kota Yerusalem ini bisa kembali untuk dimerdekakan. Dan ini menjadi ibu kota dan terus memperjuangkan kota ini meski sudah direnggut dan dikuasai oleh Israel sejak perang 6 hari, yaitu pada tahun 1967. Nah, itulah ulasan mengenai beberapa fakta Al-Quran yang menjadi kebenaran yang terjadi di Palestina. Menurut kawan-kawan bagaimana?
tulis di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa untuk menonton video-video yang kami sajikan, dan jangan lupa untuk komentar di channel ini dengan memencet juga tombol like and subscribe. Sampai jumpa, jangan lupa tonton video kita yang lainnya, share kepada kaum muslimin yang lain agar kita bisa mendapatkan pahala kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.